Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM 241830934, Prodi Akuntansi kelas A. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah ilmu komputer. Langsung saja, di sini kita akan membuat neraca saldo di Microsoft Excel. Langkah pertamanya itu kita buka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian setelah kita membuka aplikasi Microsoft Excel, kemudian kita klik materi ilkom berdasarkan bab 6. Nah, untuk data tersebut di sini saya gabungkan saja dengan materi bab 2 dan bab 3, yaitu penjurnalan dan buku besar. Di sini kita tinggal tambahkan sheet. Nah, di sini saya tambahkan saja sheet. Kemudian kita ganti dengan trial balance. Trial balance. Klik enter. Nah, di sini kita ketik bengkel Bang Joko. Kemudian neraca saldo. Selanjutnya Maret 2015. Kemudian dalam kurung dalam ribuan. Tutup kurung. Di sini kita klik nomor akun. Nomor akun. Selanjutnya nama akun. Kemudian transaksi. Di bawahnya ada debit dan kredit. Sampingnya lagi ada saldo, di bawahnya debit dan kredit. Setelah itu kita lakukan juga seperti yang nomor akun. Dan seterusnya kita lakukan seperti yang pertama tadi. Setelah itu kita atur tanda plusnya seperti ini. Kita atur agar tidak saling berdempetan.
Setelah itu saya blok mulai dari nomor akun sampai ke saldo dan saya klik rata tengah. Maka sini seperti ini. Begitu pula juga dengan kredit dan debit. Saya blok dan saya klik rata tengah. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita atur, kemudian kita masukkan datanya. Nomor akun itu ada 111, kemudian 112, kemudian 113. Untuk nama akunnya itu ada kas, kemudian piutang, dan asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Jadi saya atur lagi kembali tanda plusnya. Nah, untuk bagian 114 sampai di 611 itu kita lakukan seperti langkah yang pertama tadi, seperti kas, piutang, dan asuransi dibayar di muka. Di sini saya atur dulu. Jadi untuk nomor akun ini saya blok semua. Kemudian saya klik rata tengah. Kemudian saya blok semua mulai dari nomor. Kemudian saya klik all borders agar menjadi tabel seperti ini. Setelah itu, untuk bengkelnya sampai dengan saldo itu, saya klik B untuk menebalkan teks. Nah, kemudian untuk yang bagian bengkelnya itu di sini saya akan memberikan warna hijau, dan untuk nomor akunnya itu di sini saya beri warna biru. Nah, untuk pengisian debit dan kreditnya itu di bagian transaksi kita menggunakan rumus sum if. Langsung saja kita ke caranya. Yang pertama itu kita klik sama dengan, kemudian sum if, klik akun ledger, koma, kita blok kas, kemudian koma, selanjutnya debit, ledger, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya taruh saja tanda bersortir seperti ini sampai ke bawah, sampai ke 611. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian untuk kreditnya juga kita menggunakan rumus sum if, tapi di sini untuk kreditnya kita ganti dengan kredit ledger, sedangkan untuk debitnya dia debit ledger. Kita masukkan rumusnya pertama sama dengan if, kemudian akun ledger, koma, kita blok nama akun, koma, kredit, ledger, tutup kurung, ter.
Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Sini saya tarik juga sampai ke bawah. Kemudian saldonya itu untuk pengisian untuk pengisian saldo debit dan kredit itu kita menggunakan rumus if. Nah, untuk pengisian kolom debit dan kredit pada bagian saldo itu kita menggunakan rumus if. Nah, untuk debitnya pertama itu kita masukkan rumus if sama dengan if, kemudian kita blok debit lebih dari kredit sama koma, kemudian kita blok lagi debit kurang kredit, koma 0, tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian saya tarik lagi juga sampai ke bawah tanda brosurnya. Saya tarik. Setelah itu, untuk bagian kreditnya juga kita lakukan langkah seperti bagian saldo pada debitnya. Bersama dengan if kita blok D, kita blok kredit lebih dari debit, kemudian koma, blok lagi D, kurang debit, koma 0, tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya itu 0. Dan kita tarik juga seperti ini, akan tidak memakan waktu yang lama. Nah, jika hasilnya sudah muncul seperti ini, maka di sini saya atur, pertama saya blok mulai dari transaksi sampai di saldo itu saya blok. Kemudian saya ganti dengan accounting. Nah, di sini accountingnya itu saja klik RP atau Bank Indonesia. Nah, di sini hasilnya nggak muncul, jadi saya atur tanda plusnya seperti ini agar hasilnya itu muncul. Seperti ini. Maka hasilnya itu akan muncul seperti ini. Kemudian setelah kita temukan hasil dari transaksi debit dan kredit, begitu pula juga saldo debit dan kredit, selanjutnya kita jumlahkan hasilnya. Di sini kita buatkan sel baru. Ini saya blok dulu. Kemudian klik merging in cell. Kemudian saya ketik jumlah. Nah, untuk menentukan jumlahnya itu, untuk menentukan jumlah dari transaksi debit dan seterusnya, kita menggunakan rumus sum. Kita rumuskan sama dengan sum. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Tutup kurung, enter.
Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini, yaitu 175.000 oh, 1.175.085.085. Begitu pula juga dengan debit. Kita lakukan seperti langkah yang pertama tadi. Nah, jika sudah menjumlahkan nilai dari transaksi debit dan kredit, begitu pula juga saldo debit dan kredit. Kemudian di sini saya atur, pertama saya blok, kemudian saya ketik all borders, dan saya beri warna kemudian untuk ini saya blok juga ke bawah. Kemudian saya beri warna abu. Nah, inilah hasil dari neraca saldo dengan cara menentukan hasilnya dengan cara menentukan hasil dari transaksi debit dan kredit itu kita menggunakan rumus sum if, sedangkan untuk saldo debit dan kreditnya itu kita menggunakan rumus if. Nah, untuk jumlahnya itu kita gunakan rumus sum. Maka hasilnya akan muncul seperti ini jika kita menggunakan rumus tersebut. Di sini saya save dulu. Di sini kita save dengan cara ketik Ctrl S, maka dia akan tersave. Baik, itulah tadi tutorial dari saya cara mencari neraca saldo dengan menggunakan rumus sum if pada transaksi debit dan kredit, sedangkan untuk saldo debit dan kreditnya itu kita menggunakan rumus if, dan untuk jumlahnya itu kita menggunakan rumus sum. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.